Di babak habis Jepang di Osaka, timnas Indonesia justru langsung untung besar. Hancur lebur di tangan Jepang. Begini nasihat luar biasa FIFA untuk pasukan Patrick Kluivert. Hasil drawing round keempat kualifikasi Piala Dunia, resmi Indonesia masuk pot 3. Lobby Erick Thohir luar biasa. Tak berdaya hadapi gempuran para pemain Jepang. Begini reaksi luar biasa Kapten Timnas Indonesia JIJS. Jadi simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Siapa sangka timnas Indonesia justru untung besar usai mengalami kekalahan telak atas Jepang. Ya, meski kalah melawan Jepang, timnas Indonesia tetap lanjut ke round keempat setelah berhasil mengalahkan Cina beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, kekalahan melawan Jepang tidak akan berpengaruh terhadap kiprah timnas Indonesia. Justru skuad Patrick Kluivert mendapatkan keuntungan besar setelah kalah telak melawan Jepang. Lantas pertanyaannya, apakah keuntungan yang didapat oleh tim nasional Indonesia? Ya, jika diperhatikan secara baik-baik, pertandingan melawan Jepang sudah seperti sebuah laga uji coba bagi tim nasional Indonesia jelang persaingan di round keempat. Tentunya sebuah keuntungan besar bagi timnas Indonesia untuk bisa menjalani laga uji coba melawan tim kuat selevel Jepang. Bahkan belum tentu nantinya bisa menemukan lawan kuat selevel Jepang ketika akan menjalani laga uji coba. Oleh karenanya, bisa berhadapan dengan Jepang merupakan sebuah keuntungan besar bagi tim nasional Indonesia. Selain itu, pada laga kemarin pelatih Jepang memang tidak menurunkan skuad utamanya, akan tetapi para pemain tetap menjalankan laga dengan sangat serius. Keputusan pelatih Jepang tersebut jelas membantu tim nasional Indonesia untuk berlatih menghadapi tim yang lebih kuat. Jika Jepang sengaja mengalah, maka timnas Indonesia tentunya tidak akan bisa dapat pelajaran berharga untuk dapat menghadapi lawan kuat di round keempat nantinya. Maka dari itu, Patrick Kluivert semestinya mencatat baik-baik pelajaran berharga dari Jepang. Patrick Kluivert harus bisa mencari tahu apa saja kelemahan yang masih dimiliki oleh tim nasional Indonesia dan bagaimana cara mengatasinya. Tim-tim yang akan dihadapi timnas Indonesia di round keempat pastinya tidak akan sekuat Jepang. Oleh karena itu, timnas Indonesia mampu belajar dari pertandingan melawan Jepang. Bukan tidak mungkin skuad Patrick Kluivert akan menguasai ronde keempat. Apabila timnas Indonesia berhasil menjadi juara grup di round keempat, maka skuad Patrick Kluivert dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Maka dari itu, tidak perlu melihat kekalahan telak melawan Jepang sebagai sesuatu yang negatif, karena ternyata ada manfaat besar yang bisa didapat oleh tim nasional Indonesia. FIFA selaku otoritas tertinggi sepak bola internasional memberikan nasihat penting kepada timnas Indonesia usai dihabisi Jepang. Ya, masukan dari FIFA ini dirasa cukup penting bagi timnas Indonesia, mengingat lawan yang akan dihadapi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia jauh lebih menegangkan. Di babak keempat nanti, lawan yang akan dihadapi tidaklah mudah. Selain timnas Indonesia, semua kontestan di sana berasal dari kawasan Timur Tengah. Mulai dari Uni Emirat Arab, Qatar, Irak, Oman, dan Arab Saudi menjadi calon lawan yang mungkin bakal ditemui oleh timnas Indonesia di babak keempat nanti. Hanya timnas Indonesia yang praktis di luar negara Timur Tengah. Selain itu, skuad Patrick Kluivert juga baru kali pertama bisa merasakan lolos ke tahap ini. Kondisi ini kemudian disadari betul oleh FIFA selaku otoritas tertinggi sepak bola dunia. Mereka menaruh perhatian lebih besar kepada skuad merah putih yang minim pengalaman. Apalagi timnas Indonesia baru saja dipermalukan oleh Jepang. Tidak tanggung-tanggung 6 gol bersarang ke gawang Emil Audero. FIFA awalnya memuji keberanian Patrick Kluivert yang menerapkan strategi permainan terbuka ketika bertamu ke markas Jepang. Namun sayangnya taktik tersebut berubah menjadi bumerang bagi tim merah putih sampai akhirnya Samurai Biru berhasil meluluh lantahkan sang tamu. Lewat artikelnya, FIFA memberikan nasihat berharga kepada timnas Indonesia menyusul kekalahan dari Jepang. Sejatinya skuad Garuda memang layak untuk lolos. Akan tetapi, FIFA mengatakan bahwa kekalahan atas Jepang merupakan peringatan serius bagi timnas Indonesia jelang bertolak ke babak selanjutnya. Mereka pun memberi saran kepada Patrick Kluivert dan jajaran kepelatihan timnas Indonesia agar melakukan evaluasi khususnya di sektor pertahanan. Kekalahan telak ini menjadi peringatan serius bagi Indonesia meski mereka tetap berhak melaju ke putaran keempat kualifikasi.
Evaluasi mendalam diperlukan, terutama dalam aspek pertahanan dan efektivitas dalam transisi permainan, ujar FIFA dalam laman resminya. Sebagaimana yang diketahui, timnas Indonesia sudah memastikan lolos ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Berdasarkan regulasi dari FIFA, tim besutan Patrick Kluivert masuk ke pot 3. Ya, untuk diketahui berdasarkan regulasi dari FIFA, pot 1 akan diisi oleh Qatar yang menempati ranking 48 dunia, serta Arab Saudi yang menempati ranking 58 dunia. Kemudian di pot 2 bisa diisi oleh Irak yang menempati ranking 61 dunia, serta Uni Emirat Arab yang berada di ranking 64 dunia. Sementara bagi timnas Indonesia yang berada di peringkat 116 dunia akan masuk ke pot 3. Satu tempat lain di pot 3 akan menjadi milik Oman karena berhasil menahan imbang Palestina dalam laga semalam. Itu artinya tim nasional Indonesia yang ada di pot 3 berpotensi untuk ketemu Arab Saudi lagi. Kemudian tim yang berada dalam satu pot yang sama tidak akan bertemu, sehingga skuad Garuda akan terhindar dari Oman. Menariknya, kini yang menjadi perdebatan adalah AFC dikabarkan bakal memberikan hak tuan rumah kepada Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah ronde keempat. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan tegas mengungkapkan akan berupaya keras untuk mendaftarkan Indonesia sebagai calon kuat tuan rumah. Bahkan Erick Thohir sampai meminta bantuan Prabowo Subianto agar Indonesia ditunjuk AFC sebagai tuan rumah putaran keempat nanti. Mendengar permintaan Erick Thohir, Presiden Prabowo Subianto pun merespon dengan positif. Prabowo juga dengan tegas sangat berkeinginan bahwa Indonesia menjadi tuan rumah di ronde keempat nanti. Melihat hal ini, Indonesia dipastikan merupakan kandidat yang cukup kuat untuk menjadi tuan rumah. Apalagi pihak pemerintah yang turun tangan langsung untuk meyakinkan AFC bahwa Indonesia benar-benar siap menjadi tuan rumah ronde keempat nanti. Kapten Tim Nasional Indonesia, JIJ, secara terbuka mengakui timnas Jepang berada di level yang sangat tinggi. Meski demikian, IJ tetap optimis skuad Garuda memiliki potensi besar untuk mencapai standar kualitas seperti Samurai Biru. Ya, pada pertandingan terakhir grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, timnas Indonesia harus menerima kekalahan telak 0-6 dari Jepang. Hasil ini kembali menegaskan dominasi Jepang sebagai salah satu kekuatan besar di sepak bola Asia. Kekalahan berat ini menjadi momen refleksi bagi Ijes dan tim. Ia menyadari jarak antara kualitas timnas Indonesia dan Jepang masih cukup jauh, khususnya ketika menghadapi pemain dengan pengalaman tinggi di kompetisi bergengsi. Namun hal tersebut tidak membuatnya patah semangat. Meski begitu, Ijes juga yakin potensi yang dimiliki timnas Indonesia bisa mengantarkan mereka menembus level tersebut suatu hari nanti. Kami punya pemain yang bermain di level yang berbeda-beda, ada yang berlaga di Liga 1 Indonesia, ada yang di Belanda, ada juga seperti saya yang bermain di Italia. Semua berasal dari lingkungan kompetisi yang berbeda. Kami menyadari belum berada di level mereka, apalagi saat melawan pemain-pemain kelas dunia yang bermain di level tertinggi. Di Asia memang masih ada jurang yang cukup besar antara kami dan Jepang. Kami punya potensi yang nyata untuk mencapai hal itu. Banyak yang harus diperbaiki dan kami bertekad berjuang keras untuk meningkatkannya, ujar JIJ.